Siapa yang baca sholawat Nabi 4444, ya, ada guru yang mengijazah begitu. 4444, insya Allah problem yang besar pun insya Allah akan diberikan jalan keluar, akan disukseskan oleh Allah. Apa itu sholawat nariyah? Allahumma sholli, sudah dilakukan sekarang lebih banyak ya. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin lillahi hayyu bil waqt wa tarfariju bil qurub wa tudzabil hawaid wa tunaru bil radai wa husnul khawat wastasqulamu bil wajhi karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli makhluqin lak. Lumayan juga ada sholawat hari ya, lumayan juga. Dan ini saya pernah membuktikan keluarga saya sendiri. Anak saya waktu mau dilahirkan di rumah sakit Persahabatan, karena saya tinggal di Bromas, dekat saya Persahabatan. Masuk ke sana, ada kesulitan di situ. Ini bayinya malah melintang, harus dioperasi kata dokter. Kata dokter harus dioperasi. 5 dokter sidang istilahnya, ini dioperasi apa tidak. Yang 3 mengatakan operasi, yang 2 tidak. Aku bilang, aku minta yang terbaik, operasi katanya. Ya, saya di luar nggak boleh, istrinya melahirkan itu nggak boleh dilihat rupanya juga, boleh suruh keluar saya. Ya udah, di luar saya baca sholawat ya Allah, dengan berkah sholawat nariyah ya Allah, gampangkanlah lahirnya anak saya. Ya Allah, nggak jadi operasi Pak. Jadi ini ibaratnya gini, jadi kamar yang operasi pertama, nah istri saya yang kedua di kamar yang kedua. Giliran salah selesai baru ke sini begitu. Istri saya teriak, dong ini dan mau keluar, tahan dulu katanya. Loh, tahan dulu, melahirkan tahan dulu gimana? Ini istri saya melahirkan sendiri, untungnya aja itu bayinya kejatuh, nggak ada nungguin. Ya untung saja begitu. Jadi yang tadinya dioperasi tidak jadi dioperasi, berkah Pak. Sholawat saya yakin berkah sholawat kalian. Saya baca di luar, Allahumma sholli berkahnya sholawat saja. Alhamdulillah tanpa operasi, alhamdulillah itu berkah sholawat. Hadirin hadirat rahimakumullah, sudah seperti sholawat. Jadi ciri-ciri cinta orang kepada Rasulullah, umat Rasulullah adalah banyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dapat singkat-singkat aja deh, mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, mengikuti sunnah-sunnahnya, perilakunya yang diucapkan oleh Rasul, yang dikerjakan oleh Rasul, yang ditentukan oleh Rasul. Nah itu sunnah-sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW itu hanya mewariskan 2 perkara. Dalam hal ini Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnah Rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian bukan berupa harta, bukan berupa emas berlian. Fikum amraini 2 perkara. Tapi yang 2 perkara apabila kamu mau berpegang teguh, kamu akan selamat. Kamu tidak sesat, baik kehidupan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnah Rasulih, dan juga al-hadits syar'i. Ini tinggalan Rasulullah. Kita diwarisi ini harus kita jaga baik-baik Pak. Al-Quran kita jaga baik, al-hadits juga kita jaga baik. Ya, ada di luar konteks itu warisan Rasulullah juga. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu sebagai pewaris Nabi. Kalau Al-Quran petunjuk kita, al-hadits tafsir daripada Al-Quran. Kalau tidak jelas dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Al-Quran ngomong
Oke, mau sholat, dirikan sholat, tapi cara untuk sujudnya bagaimana? Nah, itu adanya di hadis. Rasulullah mengajarkan kalau sujudnya begini, intidanya begono, sampai akhir selesai. Itulah namanya interpretasi atau tafsir daripada Al-Quran. Nah, ulama itu bertugas sebagai juru penyampai. Siapa yang akan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kalau bukan ulama? Siapa yang akan mengetahui isi daripada Al-Quran? Yang paling tepat adalah ulama. Maka ulama warasatul anbiya. Kita kembali kepada Al-Hadis dan kembali kepada Al-Quran. Ini adalah warisan Rasulullah. Ini adalah pegangan kita. Kalau kita nggak punya pegangan ini dalam hidup kita, akan gampang diumbang-ambingkan di situasi dan kondisi. Apalagi pandemi sekarang ini. Tadi Ustaz sudah menerangkan pandemi ini Allah lagi marah. Lagi marah sama kita semua. Ya, kita semua. Saya contohkan begini. Sebab ini mendunia, Pak. Dan ini sudah menjadi sabda Rasulullah dulu. Nanti akan di akhir zaman nanti akan ada virus yang melanda dunia. Sempurnakan wudu, sempurnakan wudu, sempurnakan wudu. Nah, wudu kita sempurna apa gitu? Coba kita lihat. Fardunya wudu itu ada 6, tapi sunnahnya 16. Nah, kalau ingin sempurna wudunya, ya yang wajib, ya yang sunnah. Termasuk di antara yang ada hubungannya dengan corona. Sempurnakan wudu, umur. Karena virus corona itu sukanya itu hingga di tenggorokan, Bu. Tenggorokan ini nih. Antara pangkal hidung dengan tenggorokan ini, kesukaannya di situ 4 jam. Kalau dia kerasa di sini nyantol, kita ada capel yang pas itu hingga di situ, baru berkembang ke paru-paru. Nah, kalau kita umat Islam wudunya sempurna, umur sunnah ya, nggak wajib. Umur juga itu dimainkan di di mulut, dimuntahkan lagi 3 kali. Kemudian setelah itu istinsak itu menyedot air ke hidung sampai ke pangkal sini, sampai rasanya lengar gitu. Itu ternyata virus atau virus corona yang ada di hidung sini digebreskan lagi, disedot tapi langsung digebreskan. Dia akan hanyut dengan gebresan lagi. Ini lebih canggih daripada masker yang kita punya ini. Kita pakai masker habis itu sudah bersih. Ya. Ini kenapa pemerintah masih toleransi pakai masker, bisa jarak itu supaya kalau kita terkena virus corona tidak akan menularkan orang karena bukan di sini. Ya. Kalau ada orang lain atau kita juga tidak kena karena ada ramai ini. Nah, itu secara lahiriah. Tapi kita manusia sudah punya yang namanya masker luar biasa tadi. Setiap waktu kita wudu 5 kali. Virus itu kekuatannya hanya 4 jam. Setelah 4 jam itu kalau memang mati dia kalau tidak bisa tempat yang pas. Ya. Makanya zuhur, asar berapa jam, itu lagi sempurna lagi, isya, maghrib isya sempurna lagi. Virus tidak akan bakal nempel sebetulnya. Kalau kita wudunya sempurna. Maka ada hadis ini ada hubungannya dengan corona. Allah sedang marah. Nah, kita dimarahin kadang-kadang. Ya, gak merasa dimarahin gitu. Ya, saya contohkan sekarang. Kalau bapak tidur di kamar nggak bisa tidur karena digigit nyamuk. Kalau nyamuk sampai bisa tidur. Nyamuk yang gigit cuma 3 atau 2. Karena nggak bisa tidur, bapak marah. Nyamuk di kamar itu ada 100 nyamuk. Kira-kira bapak ngambil baygon yang disemprot itu yang 3 yang gigit tadi atau semuanya? Semuanya kan? Wah, amat. Kalau nyari yang 3 yang gigit tadi, nggak mungkin nggak bisa ketemu semua aja. Allah juga begitu. Kalau kita
itu sudah banyak, atau ada yang durhaka. Kalau Allah sedang nggak pandang bulu, nggak pandang itu ustaz, nggak pandang itu dokter, nggak pandang itu orang biasa, semua akan kena kalau kita tidak berhati-hati. Itu kalau Allah sedang marah seperti itu. Nah, itu 207 negara kena corona semua juga. Kita mau nggak percaya, kayak ternyata ada, tapi percaya aku nggak ketularan gitu. Aku ketularan. Ya jangan. Ini ya fatwa ulama, fatwa Dewan Masjid Indonesia, fatwa Majelis Ulama Indonesia, DNI Dewan Masjid Indonesia, pemerintah. Ya, pemerintah itu mengambil fakta daripada ulama. Karena Nabi sendiri juga mengatakan yang lockdown pertama itu Rasulullah. Kalau kamu lihat sana ada penyakit menular, kamu jangan pergi ke sana. Tapi kalau kamu berpenyakitan, hingga pada di rumah lockdown. Suruh di rumah, jangan menularkan penyakit ke sana. Itu jauh dari Nabi Muhammad sudah memberi tahu seperti itu. Ya, 3 menit lagi. Sudah saya mati. Tadi Al-Quran sebagai petunjuk dan pegangan. Saya mau tanya, orang naik bis kota lah, sekarang busway ya, busway. Begitu naik bis, yang kita cari pertama kali apa? Hah? Pegangan. Begitu masuk, mana pegangannya? Oh ini. Kalau mendapat pegangan, tenang nggak? Tenang, walaupun tidak dapat kursi, tapi dapat pegangan. Walaupun supirnya malah mendadak, balik-balik, layu gitu kan? Karena tidak ada pegangan, tidak akan jatuh. Apalagi mendapat fasilitas kursi. Itu pada diri dunia enak, apa saja yang diinginkan tercapai. Nah, disinilah Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Kalau ini kita pegang Al-Quran nikmat, kita akan selamat. Tidak gampang diumbang-ambingkan oleh situasi kondisi seperti sekarang ini, tidak akan putus asa. Tetap orang itu berusaha dan berusaha. Tapi jadi orang kota itu kayaknya enak. Sekarang nggak boleh keluar, dikasih beras sama gubernur. Bahkan ya masing-masing beras ini tawarin. Belum bisa beli beras udah ada di rumahnya masing-masing. Padahal nggak punya sawah, tapi ini beras. Alhamdulillah, itu alhamdulillah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Peganglah Al-Quran ini, jaga ini. Bagaimana menjaga? Apakah ibu beli Al-Quran D, beli Al-Quran D? Nah, jaga ya, jangan sampai ditiru orang. Tidak begitu. Jaga Al-Quran, anaknya diajarin Al-Quran. Kalau nggak sanggup, serahkan suatu hasanah di gudang pengajian anak-anak. Ya, kalau Al-Quran zaman dulu, masya Allah. Kalau saya di waktu kecil, saya masih merasa dulu di rumah-rumah itu kalau habis maghrib itu masya Allah ada yang baca surat Yasin, ada yang baca surat Waqiah. Tapi kalau sekarang apa kira-kira? Habis maghrib, kan? Habis maghrib dulu masih itu, padahal lampunya itu belum ada listrik, belum ada apa-apa, masih apa lentera. Kalau bisa minyak tanah itu hatinya terang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil laysa liwaqa'atiha khafidatur rafi'ah idza wajadna rajul sampai akhir. Baca lagi Yasin. Begitu habis maghrib itu dulu. Tapi bisa nggak kita kembali kepada situ? Sangat berat. Karena sekarang maksiat itu tergantung kita sekarang. Di HP ini efek setan efek itu bisa melihat apa saja yang kita inginkan, bisa lihat ya. Itu sudah kecanggihan, tergantung yang mau memanfaatkan HP ini. Kalau kita manfaatkan baik, insya Allah akan menambah kebaikan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi itu kita kalau ingin cinta kepada Rasul, tingkatkan baca sholawatnya, ikuti sunnah Rasul.
Kalau sunnah Rasul itu diantaranya yang disabdakan oleh hukum kepada umatnya, jangan tinggalkan sholat tahajud. Tahajud malam apa siang? Malam. Habis tidur sedikit, sholat tahajud. Walaupun dua rakaat, dan ini berat juga. Bangun malam itu sudah berat banget. Ada yang bangun, begitu masuk kamar mandi, kemudian balik lagi tidur lagi. Padahal, masya Allah, ini pesan Rasulullah SAW, walaupun hanya 2 rakaat ditutup dengan sholat witir. Nah ini salah satu sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah selama 23 tahun yang pernah tinggalkan sholat tahajud. Nah kita 23 tahun kira-kira apa ini? Nah ini masalah kita. Ya, untuk itu ikuti sunnah Rasulullah, jaga warisan Rasul Al-Quran dan hadis setelah ulama juga disebutkan pengurus masjid yang bangun ini kurang diambil AC dan sebagainya supaya nyaman jamaah. Itu tujuannya, itu perlu dibantu saudara-saudara. Dan itu warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira tidak banyak kata, saya sudah melebihi waktu ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasulullah SAW. Siapa yang cinta kepada Rasulullah nanti akan diajak bareng-bareng masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran pada guru kita Ustaz Haji Hamzah Marhaban. Masih kuat nggak Bu? Lanjut ya Pak, masih kuat Pak? Nah, lanjut. Sesuai dengan tadi janji saya di awal, ada pertanyaan, ada hadiahnya juga ya, kurang lebih belinya 10 bungkus lah. Buat siapa dulu nih, bapak-bapak, remaja, ibu-ibu. Remaja ini ganteng sore-sore. Pertanyaan sesuai dari ceramah yang pertama dulu kita Ustaz Hidayat Nur. Apa sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita miliki? Angkat tangan. Apa sifat Nabi Muhammad ya yang harus kita miliki? Ada tadi satu sifat tuh. Ayo anak muda, umurnya berapa Pak? Oh, anak muda ini katanya nih. Anak muda ada kan nih? Angkat tangan, ya. Berdiri. Ya, Pak. Ya, apa sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita miliki? Suatu hasanah, Pak Ustaz, Pak Ustaz. Betul nggak tuh Pak Ustaz? Sifat suatu hasanah. Salah katanya benar. Gajinya kurang aman. Ya, itu perempuan. Aduh, ayo katakan berdiri. Apa sifat Nabi Muhammad yang harus kita miliki? Sifat, itu yang bukan sifat. Ya, nanti hadiahnya ambil. Sifat mau harus kita miliki. Anak-anak muda mau kepala ngaji, ya, sebagai pemuda harus ngaji. Ya, itu pada diri kita. Yang kedua, bertapa. Sebutkan macam-macam sholawat yang tadi Ustaz Marhaban. Ya, salawat Naria, salawat Badar. Udah dua betul Ustaz? Betul. Betul. Walaupun sampai makan
Apa? Ya. Apa? Anak-anakku ya. Apa pegangan yang harus kita pegang supaya kita selamat di akhirat? Nah, ibu yang masker hijau. Berdiri. Itu kan ketemu orangku. Apa Al-Quran dan hadis? Kita nggak usah. Betul, Al-Quran dan hadis. Kita pegang Al-Quran dan hadis. Lalu nanti kita harus banyak baca Quran. Mudah-mudahan kita semua dekat dengan Al-Quran. Ya Rabbal Alamin. Untuk para pemenang nanti selalu nomor rekening panitia. Ya. Nanti setelah ini dapat ya. Baik, lanjut saja ya karena waktu sudah malam. Kita dengarkan tausiah yang ketiga sekaligus ditutup dengan doa wali beliau, yaitu kepada Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Arifudin. Kepada beliau kami persilahkan. Shallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan paling kagak ceramah paling yang terakhir. Makanan udah habis. Mata udah pada kiam-kiam. Betul lebih betul. Kalau begini ceramah sampai jam berapa ya? Jam 10. Yang lainnya dikasih 15, masa saya sampai 1 jam lebih. Sanggup sampai pagi. Sanggup sampai pagi. Ustaz yang nggak sanggup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Barang kompak, ibu-ibu udah dapat hadiah, ayo dong suaranya. Sekali lagi, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Uswatun Hasanah beserta pengurus-pengurusnya. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para jamaah, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat inilah alhamdulillah kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati lahirnya baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini, mudah-mudahan semuanya hadir, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang berkah. Mudah-mudahan yang punya utang, mudah-mudahan Allah lunasin. Kawan yang lagi utang banyak utang di kawan. Betul. Mudah-mudahan Allah lunasin.
Al-Quran kita minta kepada Allah sebelum ditutup kedua mata kita oleh Allah. Mudah-mudahan semua bisa menaikkan ibadah haji, menaikkan ibadah umrah dengan gratis. Paham? Mau gratis? Mau gratis? Ini gampang. Bangun di tengah malam, ngapain Ustaz? Sholat tahajud. Habis sholat tahajud ditutup dengan sholat witir. Habis sholat witir jangan tidur lagi. Nunggu apa? Nunggu sholat subuh. Baca Quran. Habis baca Quran, wirid. Sholat subuh, muadzin berkumandang untuk sholat subuh. Yang bapak-bapak pergi ke masjid, ibu-ibu langsung sholat. Habis sholat, baca Quran lagi. Begitupun juga bapak-bapak habis sholat subuh jangan langsung pulang. Apa ya? Wirid. Habis wirid baca Quran. Habis baca Quran pulang ke rumah. Habis pulang ke rumah masuk kamar. Habis masuk kamar buka lemari. Habis buka lemari ambil suratan langsung ke pegadaian. Pak, kalau gratis pada doyan nih, gratis pada mau. Ngumpulin duit buat untuk ibadah umroh susah bener. Betul apa betul? Betul apa betul? Allah mudah-mudahan suatu saat kita berangkatkan kepada Allah. Amin. Ibadah haji, ibadah umroh. Ialah perkara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqir enggak panjang lebar. Cuma di detik-detik terakhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia mengucapkan as-salat as-salat as-salat. Salat. Jamaah salat. Hayya 'ala shalah. Kira-kira nih bapak-bapak anak muda dengar aja langsung sholat tapi kagak. Ayo, Bu, lagi nonton sinetron itu sebelum maghrib dengar aja kira-kira dimatiin apa? Nunggu iklan. Ya Allah, sholat. Yang paling menyedihkan, yang paling mengharukan adalah orang yang tidak pernah masuk ke masjid kecuali jenazahnya. Pak RT yang tidak pernah masuk ke masjid kecuali jenazahnya. Ada Pak RT di sini. Pak RW yang tidak pernah masuk ke masjid kecuali jenazahnya. Pak Lurah yang tidak pernah masuk ke masjid kecuali jenazahnya. Gubernur yang tidak pernah masuk ke masjid kecuali presiden yang tidak pernah masuk ke masjid kecuali ustaz yang tidak pernah masuk ke masjid kecuali ustaz. Dan kita pelan-pelan aja. Ya Allah Pak, suatu saat ada seorang menghadap kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ayah saya telah meninggal dunia. Tidak ada yang mentakziah, tidak ada yang memandikannya, bahkan mensolatkannya, mengkafankan dan mensolatkannya. Ya Rasulullah, Rasulullah mendengar seperti ini, kok ada di zamanku ada seperti orang tidak mau untuk bertakziah, untuk memandikan, mengkafankan dan mensolatkannya. Akhirnya baginda Rasul mengutus Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Setelah diutus, pergilah Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Ternyata benar. Dilihatnya itu di rumah mayit tidak ada seorang pun yang bertakziah, bahkan untuk memandikan dan mengkafankan dan mensolatkan. Dilihat oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar, yang ada hanya seekor babi hitam. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar melihat kejadian ini, beliau mengambil Rasulullah, menghadap kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, benar
hitam kelam. Mendengar ini akhirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah tersebut. Lihatnya benar, cuman ada seekor babi hitam yang sangat gelap. Baginda Rasulullah berdoa dengan izin Allah, itu seekor babi yang hitam gelap berubah lagi menjadi manusia. Akhirnya ketika itulah orang-orang baru berani untuk memandikannya, mengkafankannya, mensolatkannya, lalu menguburkannya. Sebelum sampai di alam kubur, itu ternyata yang tadinya jenazah berubah lagi menjadi hitam, seekor babi hitam yang sangat gelap. Setelah selesai dikuburkan, baginda Rasulullah tanya kepada anaknya, dia pula, sampai begini lupa ayahmu berubah jadi seekor babi yang sangat hitam. Apa yang dia kerjakan selama di dunia? Dijawab oleh anaknya, ya Rasulullah, ayah saya tidak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Nanti orang yang tidak pernah sholat, Allah akan jadikan babi hitam. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di dunia saja Allah berikan doa ajab, apalagi nanti di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya ayo bapak-bapak, mulai sekarang datang ke masjid, sholat berjamaah. Ibu-ibu, ayo berikan peringatan kepada anaknya, nah sholat nanti. Sholat, jangan sampai kamu meninggalkan sholat. Nah, kenapa kami ingin semua keluarga kita masuk ke dalam surga? Betul? Betul, kami betul. Masuk surga semua. Mau masuk surga? Mau masuk surga? Malam ini mati dulu. Nggak ada yang mau. Kalian masuk surga pada mau mati. Ustaz belakangan Ustaz. Pak RT mah, Pak RT mah mati. Pak RW, pejabat, orang kaya, orang miskin, gubernur, presiden, ustaz, abang. Ustaz kalau bisa doain banyak umur. Nanti kalau situ menikah siapa yang doain? Siapa yang tahlilin? Siapa yang baca yasin? Siapa yang tahlilin nanti kalau kubur? Ayo siapa? Alhamdulillah. Kalau cari jodoh, mau Ustaz ngapain? Betul nggak betul? Mau Ustaz teman menangin berkat doang gitu. Ya Allah, Pak. Nggak jamin kekayaan, Pak. Ustaz mah enak, nggak usah pada masak. Ustaz paling berkat dulu. Betul nggak betul? Kenapa udah dekat sama Allah, udah dekat sama jamaah, enak. Kenapa? Nggak lupa sama sholat. Alhamdulillah. Sholat jamaah, ayo. Kata baginda Rasulullah, mendawama ala sholawatil khamsah bil jamaah. Siapa orang yang mendawamkan sholat 5 waktu, zuhur berjamaah, asar berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, yurfa'u anhu dzikru aish. Allah akan angkat kesempitan hidupnya. Yang tadi jadi pikir jadi fakir, jadi orang kaya. Enak apa enak? Enak apa enak? Kalau orang kaya tinggal nunjuk apartemen jadi apa jadi? Jadi. Rumah kalau ditunjuk sama orang kaya jadi apa jadi? Musola yang tadinya rusak ditunjuk sama orang kaya jadi apa jadi? Masjid ditunjuk sama orang kaya jadi apa jadi? Tapi kalau orang miskin tunjuk, jadi yang kaya. Kalau dikata orang mas tak tenang mas. Betul. Jangan jadi orang kaya. Jangan jadi orang kaya. Gua pernah ada yang suruh jadi orang kaya. Ayo. Boro-boro kau jadi orang kaya. Ya Allah ya Rabb, panjangkan umur suami saya ya Allah. Berikan kesehatan kepada suami saya ya Allah. Berikan ya Allah kalau misalnya di kantor baru juga sebagai apa namanya? Sepas boy. Kalau bisa jadi apaan? Apaan?
Insya Allah kalau bisa jadi direktur ya Allah. Tapi ya Allah ya Rabb, jangan kau jadikan kaya suamiku ya Allah. Kenapa kata malaikat takut kawin lagi ya Allah? Ada yang begitu lainnya ada gitu. Ada yang tidak ada. Doain suami jadi orang kaya kan enak. Kalau jadi orang kaya, kan bisa ikut enak kalau jadi orang kaya. Begitu dia suami doa, ya Allah ya Rabb, berikan kepada istriku ya Allah kesehatan panjang umur. Ya Allah, tapi ya Allah biarin dia gendut ya Allah daripada terus nanti berlagu. Kurus zaman sekarang ada lagu. Betul apa betul? Ini biasanya maaf ya. Maaf deh. Ini biasanya kalau anak muda sebelum nikah, panggil Yayang. Hani. Betul apa betul? Sebelum kawin bilang mama, papa. Ya. Itu kawin. Istri baru nanti timbang 45 timbangannya. Pas nikah, pas jam ngobrol selesai, punya anak 3. Kira-kira dipanggil Yayang apa beda? Dipanggil Hani apa beda? Apa yang dipanggil? Bron, ambil kopi bron. Ada di sini yang begitu ada. Udah jam sudah lewat gede ya. Sudah lewat. Sudah lewat. Sudah belum. Bukan begitu. Hubungan masa dua banyak. Makanya politik kan itunya. Boleh nggak bisa berubah. Makin lama kalau ada naik taksi makin lama makin tinggi nggak? Ayo, kalau naik taksi ke bawah nih dari sini ke Senen, terus tambah lagi kemana? Kenapa? Kira-kira naik nggak tuh? Artinya naik nggak? Artinya naik beda? Naik beda? Lo bilang enak udah naik lo. Udah tahu nih di upload udah begini, udah jadi kayak lagi. Insya Allah. Sholat yang pertama. Ini lanjut bener nih. Lanjut bener. Udah lewat nih. Ini malam apa nih? Malam Selasa. Kalau malam itu kita ngadain lomba boleh sampai pagi malam Selasa. Ya kan? Kalau udah kemalam kesian bapak-bapak nih. Kenapa? Gara-gara ini kemalaman nanti sholat subuh siangan. Alasan apa itu? Ustadz ceramahnya kelamaan. Ustadz lagi yang kena. Betul apa betul? Lanjut. Lanjut. Ini, lanjut nih. Panitia itu katanya. Ya kan? Panitia. Kalau panitia lanjut. Karena dia tahu. Ya kan? Posisinya. Terakhir. Habis tadi baca doa lagi. Lanjut. Enggak bercanda doang, dari bercanda. Jadi masuk hati karena kami semua sebagai keluarga. Alhamdulillah Al-Fakir di sini ngajar setiap malam Sabtu. Makanya hadir ya. Nah, kalau begini enak ya, kalau hadir begini banyak. Kalau pengajian begini banyak enak. Jangan maulid dulu, kalau ada acara pada hadir dulu. Betul apa betul? Di surat kayak begini. Maulid begini, pengajian cuma 10 doang. Tahu aja tuh kalau ada makanan, tahu aja. Tahu kalau ada makanan dah. Makanya besok panitia kalau misal mau rame kayak begini bisa siapin di situ tuh nasi kebuli. Pasti semua. Maklumnya mau dah. Ya Allah. Yang kedua. Yang pertama sholat, yang kedua khusus buat ibu, buat bapak-bapak. Seseorang wanita yang tidak menutupi auratnya, kecuali nanti kain kapan yang akan menutupinya. Hati-hati. Kena deh. Salah sendiri kami terus ya. Betul apa betul? Sekarang nih ibu-ibu nih kebanyakan hati
Muhammad ya Allah, aurat dijaga. Betul kata tadi guru kita yang menimba kita Rasulullah mempunyai sifat al-haya. Man lam yakun lahu hayaun wala dinalah. Orang yang tidak punya rasa malu, dia tidak punya agama, dia tidak punya akhlak. Lihat orang gila. Orang gila. Kira-kira dia punya akhlak ada apa enggak? Dia telanjang cuek wae, betul? Betul? Maaf, saya punya mertua. Itu pernah dimasukin seorang wanita telanjang. Maaf, kemauannya itu masuk ke rumah, ternyata ngambil apa? Ngambil barang. Ternyata ngaku orang gila. Jadi kalau bilang nggak punya masuk aja. Jadi kalau orang nanti istri kita yang kagak menutupi aurat, anak kita yang nggak menutupi aurat, berarti apa itu tidur orang juga? Hati-hati, karena nanti di hari kiamat, di mana kita nanti dikumpulkan masa-masa di padang mahsyar, kita akan lihat seorang wanita yang mana dia punya rambut digantung dia. Hati-hati. Aurat perempuan, ingat batasnya semua tertutup kecuali kedua tangan dan wajah. Kalau laki-laki pusat sampai lutut. Ini banyakkan mamamnya nih, bapak-bapak nih. Dari pagi jogging, pagi kanan kiri, betul? Ayo, betul. Mana lagi? Ya Allah. Kalau begini kan enak nih, kelihatannya bagus. Enak begini, ibu-ibu juga enak begini, enak dipandang. Betul. Tapi ingat tuh, pulang di sini jangan pakai beginian. Dia nggak buka, dia namanya tidak sama suami, dia pakai jilbab, dia pakai mukena. Kata suami, lu mau naik lu. Ya Allah. Kalau di rumah, goodbye. Mukena, ya kan? Goodbye, jilbab. Selesai kabeh, sudah di rumah. Tapi kalau sudah keluar, tutuplah jangan. Lihat durian montong. Betul. Durian montong itu enak apa enak? Yang 80.000 sekilo. Tahu enak. Kalau di Jatinegara ada tuh 80.000 sekilo. Kalau 3 kilo berarti 8 kali 3 240. Durian montong mahal. Tapi durian montong kalau sudah terbuka, taruh di jalanan, ada nggak nyolek? Ada nggak nyolek? Banyak. Ayo, bapak mau nyolek durian montong? Mahal pak, mahal. Jangan pak, daripada durian petruk. Durian petruk mama, di tempat penjualannya bagus lihat. Tapi pas rumah dibawa belakang dulu. Betul. Tapi kalau durian montong, Allah, mau tanam beli di situ, makan di situ, kemudian di rumah, ya Allah, enak. Durian montong. Kira-kira kalau bijinya, kalau apa namanya itu, kulitnya agak ada, kira-kira ada yang mengambil enggak? Yang tekan mahal pak durian montong pak. Mubajir. Kira-kira ada yang nyolek kan? Ada yang nyolek ya? Begitu juga wanita, ya Allah, wanita yang soleha, istri yang soleha, pakai jilbab dulu, pakai kerudung, hadir majlis taklim, ya Allah, izin sama suaminya rapi. Ada apa, mami? Saya ingin hadir majlis taklim. Oh iya. Tapi kata suaminya jangan ganti-ganti baju dulu ya. Dan biasa begitu majlis taklim. Pak, setahun sampai 4 kali ganti baju, sampai kredit ditahan-tahanin. Betul. Ada di sini gejala. Ada. Jangan pak, jangan pakai kredit. Ustazahnya memang mau
Aduh, jangan. Kalau bisa sebagai ustazah, jangan kalian itu mengkritik. Kalau bisa kasih aja deh. Alhamdulillah. Ada perbedaan. Kalau bisa di masjid, siapa yang hadir di majelis taklim, kasih baju seragam. Alhamdulillah. Setahun sekali. Alhamdulillah. Ada perbedaan. Ada di sini. Ada di sini. Yang kesepedahan baju taklim dulu. Enak kalau paling enak tuh dia hadir sama ibu-ibu Pak. Kalau majelis taklim ngadain begini nih, kalau ngadain ibu nggak mantep. Kalau dia hadir sama ibu, mantep. Kenapa? Cakep-cakep. Yang kedua tasnya pada gede-gede. Iya. Coba deh, di mana saja tuh ibu kalau hadir majelis taklim, apalagi kondangan, tasnya paling gede. Mana masukin ke dalam goceng. Yang dibawa tunjuknya anaknya, ya Allah. Makan lain, bungkus lain. Tuh, ibu tuh. Mudah-mudahan di sini sono. Sini mah insya Allah panas. Enggak be. Dan sudah kenapa? Terus sampai terus. Berapa lagi? Terus berapa nih? Pak, nggak ada ngantuk kan? Yang benar. Pokoknya kalau ada ngantuk usah berhenti. Ibu-ibu yang pulang nggak? Ustaz pulang juga. Yang terakhir, yang sangat mengharukan dan memilukan adalah seseorang yang tidak, orang kaya yang tidak pernah mensedekahkan hartanya kecuali familinya nanti yang akan memberikan sedekah. Itu pun kalau peduli. Hati-hati, sedekah. Mumpung kita masih panjang umur, diberikan kesehatan oleh Allah, ayo bersedekah. Apalagi memperingati lahirnya baginda Rasulullah, jangan segan-segan. Kalau bisa, Ustaz, saya nasi kuning 1 hidir.